Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini Julian benar-benar tidak menyangka dengan barang bukti yang sudah ia temukan di ruangan kerjanya Om Romi. Julian benar-benar tidak menyangka jikalau pelaku teror bertopeng yang selama ini hendak mencelakai Safira itu berasal dari keluarga Julian sendiri. Dan ternyata Om Julian. Mungkinkah semua kebahagiaan Julian dan Safira, kebersamaan mereka akan berakhir di sini setelah nanti Safira mengetahui bahwa ternyata Om Romi lah yang selama ini hendak mencelakainya. Julian setiba di rumahnya, ia langsung melihat dan terus memperhatikan rekaman CCTV rumah dan kantornya. Julian ingin benar-benar memastikan apakah benar orang tersebut adalah Om Romi. Setelah melihat dari bukti rekaman CCTV rumahnya, Julian pun menemukan salah satu bukti yang sangat akurat. Dan saat Julian tengah melihat rekaman CCTV tersebut, tiba-tiba Safira pun bertanya, "Apakah yang kamu cari? Apakah ada petunjuk lain dari peneror yang selama ini hendak mencelakainya?" Lalu Julian pun bertanya kepada Safira, sejak kapan perlakuan teror ini menimpa Safira? Safira pun menjelaskan bahwa dirinya menerima teror demi teror semenjak ia tinggal bersama Julian di rumahnya. Dan di situ Safira pun sudah mulai curiga kepada salah satu keluarga Julian karena Safira sangat yakin dengan wangi parfum Om Romi itu sama persis dengan pelaku teror tersebut. Di sini Safira pun benar-benar sangat marah setelah mengetahui ternyata pelaku teror yang menimpa dirinya itu adalah Om Romi. Mungkinkah Safira akan memutuskan untuk pergi meninggalkan Julian demi kenyamanan dan ketenangan hidupnya supaya terjauh dari masalah dan juga kejahatan Om Romi? Akankah kali ini Julian berhasil menenangkan Safira dengan semua kemarahan Safira terhadap Om Romi dan juga kesedihan serta ketakutan Safira selama ini? Lalu apa yang memutuskan Safira akhirnya mau menemui Rafael di sebuah restoran? Saat Rafael meminta Safira untuk menemuinya karena akan ada seseorang yang akan ditemukan oleh Rafael bersama dengan Safira. Sidang kedua sudah dilaksanakan dan Rafael sudah tidak mau lagi mengajukan perlawanan ataupun pembelaan. Karena di sini ketidakhadiran Dania menjadi saksi dalam persidangan itu membuat Rafael benar-benar sangat kecewa dan sangat putus asa. Persidangan ini dilakukan oleh Rafael, dirinya bukan hanya ingin mendapatkan Safira kembali tetapi ingin memperbaiki nama baiknya yang mana Safira selalu menganggap bahwa Rafael telah lalai selama bertahun-tahun kepadanya dan menghilang begitu saja. Bahkan saat bertemu dengan Rafael, Safira pun diperkenalkan dengan Mona. Rafael pun menjelaskan semuanya kepada Safira bahwa selama ini Mona lah yang sudah menyekap dirinya selama 2 tahun lamanya, sehingga membuat Safira berpikir bahwa Rafael meninggal dunia. Safira yang sudah mengenal Mona sebelumnya sebelum Rafael memperkenalkan dirinya dengan Mona, karena Safira sudah berulang kali bertemu Mona saat di rumah Rafael saat Rafael masih menghilang waktu itu. Mungkinkah dengan semua penjelasan dari Mona akan membuat hati Safira berubah pikiran dan membuat Safira akan percaya dengan semua penjelasan Rafael dan menerima maaf Rafael. Sedangkan sebelum bertemu dengan Mona dan juga Safira, Rafael pun sempat menyalahkan kedua orang tuanya yang ikut andil dalam kehancuran hidupnya dan rumah tangganya bersama dengan Safira. Di sini, Tante Lestari yang dianggap sudah terlalu keras terhadap Safira selama Rafael tidak ada, dan juga Pak Gunawan yang sudah tegas dengan secepat mungkin ia
mengeluarkan akte kematian Rafael. Sedangkan di sisi lain, Om Romi yang sudah berusaha untuk melarikan diri dari beberapa anak buahnya Yuda di situ, ternyata tak sengaja Tante Wulan melihatnya. Tante Wulan yang melihat bahwa sang suami yang selama ini ia cari karena tiba-tiba menghilang begitu saja. Tante Wulan pun berteriak dan dia meminta tolong. Tetapi tidak satu orang pun yang menolongnya, maka Tante Wulan pun nekat untuk mencari balokan kayu untuk bisa menyelamatkan Om Romi. Akankah Om Romi dan Tante Wulan berhasil pergi dari orang-orang yang terus mengejar Om Romi ini? Sedangkan Yuda kembali menekankan kepada Mona bahwa ia tidak terima jikalau Mona memperalat Loli sebagai kepentingan pribadinya supaya bisa mencapai tujuannya. Mona yang memang ia mengirimkan fotonya bersama dengan Loli kepada Dania supaya Dania tidak menghadiri atau menjadi saksi dalam persidangan Rafael itu, ternyata membuat Yuda benar-benar sangat kesal. Setelah Yuda mengetahui semuanya dari Dania, karena Dania yang merasa cemas, ia langsung ke rumah Yuda dan menemui Yuda serta menanyakan keberadaan Loli. Karena Dania tidak mau terjadi sesuatu terhadap Loli di saat Loli diketahui sempat berfoto dan dekat dengan Mona. Yuda yang tidak memberitahukan terlebih dahulu di mana Loli saat ini, karena saat ini Loli tengah berada di sekolahan barunya. Karena di situ juga Yuda akan memberitahukan kepada Dania setelah ia pulang dari Mona. Dan benar saja, Dania masih saja menunggu kepulangan Yuda dan menanyakan di mana keberadaan Loli. Yuda pun menjelaskan semuanya kepada Dania, tetapi Yuda meminta satu syarat kepada Dania setelah Yuda mengembalikan Loli kepadanya, bahwa Yuda meminta kepada Dania supaya tidak memberikan Loli kepada Romi. Karena jikalau hal itu terjadi, maka Yuda tidak akan pernah tinggal diam, karena Yuda sangat tahu pasti bahwa Romi bukanlah orang baik. Tetapi akankah Dania mendengarkan semua ucapan Yuda, atau justru ia akan memutuskan untuk menerima tawaran Om Romi untuk tinggal di rumahnya Julian dan mengaku-ngaku bahwa Loli itu adalah putri kandung Julian? Bagaimana kelanjutan rumah tangga Julian dan Safira setelah semuanya akan terjadi begitu saja? Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.